Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Nur Hadi. Saat ini kita akan bahas materi tentang bentuk-bentuk pecahan di kelas 7. Perhatikan. Mengenal bentuk-bentuk pecahan. Ya, yang pertama adalah pecahan murni. Apakah pecahan murni? Pecahan murni mempunyai ciri-ciri, yaitu pembilang lebih kecil dari penyebut. Contohnya 1/2. Pembilangnya berapa? 1. Penyebutnya 2. Ya, pembilang sama dengan 1, penyebutnya 2. Oke, itu kan pecahan murni. Cirinya pembilang lebih kecil dari penyebut. Paham? 3/5. Pembilangnya 3, penyebutnya 5. Paham ya? Yang kedua namanya pecahan tak murni. Apa cirinya? Nih, ciri pecahan tak murni, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 3/2. Pembilangnya berapa? Pembilangnya 3. Penyebutnya sama dengan 2. Oke, itu namanya pecahan tak murni, pembilangnya lebih besar dari penyebut. Pecahan tak murni bisa diubah ke pecahan campuran. Ya, bisa diubah ke pecahan campuran. Bagaimana caranya? Misalnya 3 dibagi 2. 3/2 artinya 3 dibagi 2. 3 bagi 2 1. 1 kali 2 2. Kita kurangin, 3 kurangin 2 1. 1 bisa nggak dibagi 2? Bisa, desimal. Tapi kita akan berubah ke bentuk pecahan. Maka 3/2 sama dengan 1, sisa 1/2 atau 1/2. Paham? Oke. Selanjutnya namanya pecahan desimal. Ya. Contoh pecahan desimal 0,25. Bisa juga 2,14 dan sebagainya. Pecahan desimal cirinya adalah pemakaian koma. Ya, pemakaian koma atau ada tanda koma. Itu ciri dari bilangan desimal. Sekarang kita akan mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Ya, misalnya 1/2. Caranya bagaimana? 1 dibagi 2. 1 lebih kecil daripada 2. Supaya bisa dibagi 2, kita berikan 0, maka 0, sekarang menjadi 10. 10 dibagi 2 5. 5 kali 2 10. 10 kurangi 10 0. Jadi yang namanya 1/2 sama dengan 0,5. Ngerti? Paham? Silahkan dicatat. Sekarang coba yang kedua, 3/5. 3 dibagi 5. 3-nya lebih kecil, tambahin 0. Ya, kita berikan 0. Kenapa? Karena 3-nya lebih kecil. Jadi sekarang 30. 30 dibagi 5 6. 6 kali 5 30. Kita kurangin, habis. Maka yang namanya 3/5 sama dengan 0,6. Paham? Yang ketiga 3/8. Silahkan kalian hitung sendiri.
berapakah bentuk desimal dari 3/8? Sekarang mengubah pecahan desimal ke pecahan murni atau tak murni. Ya, 0,14. Bentuk pecahan murninya adalah 14 per angka 1. Belakang koma ada berapa digit? Berapa angka? Ada 2 angka. 1 dan 4. Maka tambahin nolnya 2. Jadinya 0,14 sama dengan 14/100. Bisa kita sederhanakan. Bagi 2 bagi 2. 14 bagi 2 7 per 100 bagi 2 50. Paham? Paham. Selanjutnya yang nomor 2, 0,2 sama dengan 2 per. Mengapa 2? Kan di belakang koma angkanya 2. Ya, serang pernya angka 1, di belakang koma ada berapa angka? Hanya 1, angka berapa? 2. Tambahin nolnya 1 juga. Sesuai dengan jumlah angka di belakang koma. Kita bisa sederhanakan. Bagi 2 bagi 2 1/5. Jadi yang namanya 0,2 itu sama dengan 2/10 atau 1/5. Paham? Sekarang kalau yang di depan komanya bukan 0 tapi 2,25. Maka bagaimana bentuk pecahannya? Ya, kita tulis semuanya. 225 per 1 tetap di belakang koma angka berapa? Ada berapa angka? 2. Oke? Atau sama dengan 2, sisanya 25 per 100. Oke? Jadinya 2 kita bagi 5 bagi 5. 25 bagi 5 5 per 100 bagi 5 20. Kita bagi 5 lagi bagi 5 2 1/4. Paham? Silahkan dicatat. Yang selanjutnya adalah bentuk persen. Bentuk persen dari 2/5 adalah caranya 2/5 dikali 100%. Mengapa 100%? Lengkap namanya 100 ya. Persen hanya per 100. Jadi sama dengan 2 kali 100 200 dibagi 5%. Berapa 200 bagi 5? 40%. Jadi yang namanya 2/5 itu sama dengan 40%. Paham? Akan dicatat. Sekarang yang bawah 0,25. Jadikan persen bagaimana? 0,25 sama dengan 25/1. Di belakang koma ada berapa angka? 2. 02. Ya. Jadi 0,25 sama dengan 25/100. Sama, kita kalikan 100%. 100 bagi 100 pas 25%. Paham? Yakin? Oke, silakan kalian catat. Sekarang kita akan mengurutkan pecahan. Ya, tentukan urutan pecahan dari yang terkecil ya. 2/3, 3/8, 4/10. Manakah urutan dari yang terkecil? Oke, ada banyak cara. Ya, kita lihat alternatif yang pertama. Ya, kita akan menyamakan penyebutnya. Oke, dengan cara KPK. Ya, kita akan samakan penyebutnya. Penyebutnya berapa sih? 3, 8, dan 10.
Kita cari KPK-nya. KPK dari semua angka harus menjadi 1 nantinya. Dibagi 2. Ini masih tetap 3 karena nggak bisa bagi 2. 8 bagi 2 jadinya 4. 10 bagi 2 5. Masih bisa dibagi 2 lagi. 3 nggak bisa, 4 bagi 2 2, 5 bagi 2 nggak bisa. Jadinya 5. Dibagi 2 lagi. 3 1 5. Kita bagi 3 3 1 1 1 5 dibagi 5 1 1 1 ya. Jadi KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Ini KPK menghitungnya. Paham? 2 kali 2 4 kali 2 8 8 kali 3 24 24 kali 5 120. Jadi KPK-nya adalah 120. Ngerti? Dicatat? Oke. Sekarang kita ubah ya, semuanya menjadi per 120. 120 120 jadi adil ya. Penyebutnya sekarang 120. Kita ubah 2/3 nya jadinya berapa? 120 nya kita bagi 3. Aslinya kan per 3. Kita kalikan 2. 120 nya kita bagi 8 dikali 3. Maka kali 8. Penyebut aslinya 8. Pembilangnya 3. Yang ini yang 4/10 nya 120 nya dibagi penyebutnya 10 kalikan pembilangnya 4. 120 dibagi 3 40 kali 2 80 per 120. 120 dibagi 8 15 kali 3 45 per 120. 120 dibagi 10 12 kali 4 48 per 120. Kelihatan sekarang mana yang paling kecil? Berapa yang paling kecil? 4/5. Selanjutnya 48 per 120. Selanjutnya 80. Jadi yang kecilnya 3/8, 4/10, terbesarnya 2/3. Oke, paham? Silahkan dicatat. Alternatif yang kedua, kita ubah ke bentuk desimal. Tadi kita sudah ya mengubah pecahan biasa ke desimal. 2/3. 2 dibagi 3. Tidak bisa, 2 lebih kecil, kita tambahin 0. Jadinya 20. Maka 0, mengapa 0, kan kita tadi minjemin 0 supaya jadi 20. 20 bagi 3 bisanya itu 6. 6 kali 3 18. Kita kurangi 2 lagi ya. 20 lagi bagi 3 6 lagi. 18 lagi 2 lagi ya sudah. Kita ambil 2 angka saja. Jadi sama dengan 0,66. Kalian tulis ya. 2/3 sama dengan 0,66. Sekarang kita lihat yang 3/8 jadinya berapa? 3 dibagi 8 sama, 3 lebih kecil, kita pinjam 0, tulisnya 0, makanya 30 dibagi 8 bisanya angka 3. 3 kali 8 24. Kita kurangin 30 kurangi 24 6. Masih lebih kecil, tambahin 0. 60 dibagi 8 7. 54. 7 kali 8 54.
56. 60 dikurang 56, 4 tambahin 0. 40 dibagi 8, 5. Jadi kan namanya 3/8 sama dengan 0,375. Oke. Sekarang yang terakhir 4/10. Berapakah itu? Kita hitung. 4 bagi 10. 4 lebih kecil, kita pinjam 0, maka tulis 0,40 dibagi 10. Pas 4. 4 kali 10 40, 0. Jadi yang namanya 4/10 sama dengan 0,4. Ya. Baru sekarang kita tentukan mana yang lebih besar. Di sini ada perbedaan jumlah angka di belakang koma, maka harus kita samakan. Ya. Cara yang sederhananya kita tambahin 0. Ini ada 2, ini ada 3, ini ada 1. Samakan semuanya menjadi 3. Tambahin 0, 0. Kan nggak ngaruh kita ngasih koma 0. Tambahin 0. Jadi 660, 375 dan 400. Mana yang paling kecil? 375. Berapa itu? 3/8. 3/8. Terus 400. 4/10. Paling gedenya 660. 2/3. Hasilnya sama. Oke. Kalian nanti ketika ada soal boleh pilih yang mana yang kalian suka. Selanjutnya, latihan ada di buku paket kurikulum 2013 kelas 7 di halaman 48. Ya, soalnya ada banyak. Saya hanya menuliskan 3. Yang pertama 1/2, 11/16, 3/32, 6/8. Urutkan dari yang terkecil. Oke. Nomor 2 juga sama, ini soalnya 7/24, 3/6, 1/3, 3/8. Yang ketiga 4/5, 7/10, 8/25, 11/15. Kalian kerjakan. Jangan lupa kumpulkan tugas kalian kepada guru kalian melalui media yang sudah ditentukan. Ya, terima kasih.